Amr bin Umayyah Ad-Damri adalah seorang tokoh yang berasal dari suku Quraisy dan ia menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang tercatat dalam sejarah Islam. Perjalanan hidup Amr penuh dengan peristiwa penting yang membuatnya dikenal sebagai seorang yang tangguh, cerdas, dan setia kepada Rasulullah. Mari kita menyusuri kisahnya dari awal hingga akhir hidupnya. Amr bin Umayyah lahir di tengah-tengah masyarakat Arab yang saat itu berada dalam era jahiliyah, di mana keyakinan terhadap berhala dan ketidakadilan merajalela. Ia berasal dari kabilah yang kuat dan dihormati, suku Quraisy, yang memberikan status sosial cukup tinggi di Mekah. Meskipun latar belakang masa kecilnya tidak banyak tercatat secara rinci dalam sejarah, kita dapat menduga bahwa ia tumbuh di lingkungan yang mengajarkannya keberanian, keahlian dalam seni berperang, dan kelincahan berdiplomasi. Ketika Islam mulai menyebar, Amr bin Umayyah menjadi saksi atas perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Ia akhirnya menerima Islam dan bergabung dalam barisan umat Muslim. Sejak itu, hidupnya berubah dan ia mulai mengabdikan dirinya untuk membantu dakwah Rasulullah. Salah satu peristiwa paling penting yang melibatkan Amr bin Umayyah adalah tragedi Bi'ru Ma'unah yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Dalam peristiwa ini, Rasulullah mengutus 70 sahabat pilihan yang sebagian besar adalah penghafal Al-Quran untuk mendakwahkan Islam kepada suku-suku yang tinggal di wilayah Najd. Amr termasuk dalam rombongan ini. Namun, perjalanan ini berubah menjadi tragedi ketika rombongan tersebut diserang secara tiba-tiba oleh suku-suku yang berkhianat, yaitu Bani Amir dan Bani Sulaim. Sebagian besar sahabat dalam rombongan itu gugur dalam serangan tersebut. Amr bin Umayyah adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil selamat. Ia menyaksikan pembantaian tersebut dengan mata kepala sendiri dan dengan susah payah kembali ke Madinah untuk melaporkan kejadian ini kepada Nabi Muhammad. Kesaksiannya menjadi salah satu bukti nyata tentang kejahatan yang dilakukan oleh suku-suku yang berkhianat. Setelah tragedi Bi'ru Ma'unah, Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri untuk menjalankan misi diplomatik ke Habasyah, Abisinia. Misi ini bertujuan untuk menyampaikan surat Nabi Muhammad kepada Raja Najasyi, seorang penguasa yang dikenal adil dan telah melindungi umat Islam ketika mereka berhijrah ke negerinya. Amr dengan penuh tanggung jawab membawa surat Rasulullah yang berisi seruan kepada tauhid dan ajakan untuk menerima Islam. Najasyi yang telah mengenal ajaran Islam dari para sahabat sebelumnya memperlihatkan rasa hormat yang mendalam terhadap isi surat tersebut. Misi diplomatik ini berhasil dengan baik dan Najasyi tetap menjadi sekutu bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Amr dalam memperkuat hubungan antara umat Islam dengan para penguasa luar negeri. Amr bin Umayyah terus berjuang mendampingi Rasulullah dalam berbagai misi dan peperangan setelah peristiwa tersebut. Ia dikenal sebagai seorang yang pemberani, setia, dan mampu menjalankan tugas-tugas penting yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Kehidupan Amr mencerminkan pengabdian penuh terhadap Islam, baik sebagai pejuang maupun diplomat. Meskipun tidak banyak detail mengenai tahun-tahun terakhir hidupnya, warisan kisah Amr bin Umayyah Ad-Damri tetap hidup dalam catatan sejarah Islam. Ia menjadi salah satu contoh sahabat yang rela mengorbankan segalanya demi dakwah dan kebenaran. Amr bin Umayyah Ad-Damri adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena keterlibatannya dalam sejumlah peristiwa penting di masa Rasulullah. Salah satu peristiwa yang melibatkan Amr bin Umayyah adalah misi diplomatik yang berkaitan dengan penyampaian surat Nabi Muhammad kepada para penguasa dan tokoh-tokoh penting sebagai bagian dari dakwah Islam. Peristiwa yang berkaitan dengan Amr bin Umayyah Ad-Damri. Pertama, misi ke Najasyi, Raja Habasyah. Pada suatu pagi yang cerah di Madinah, suasana Masjid Nabawi dipenuhi oleh sahabat-sahabat Nabi yang berkumpul untuk mendengarkan arahan dari Rasulullah. Di tengah kerumunan, Amr bin Umayyah Ad-Damri berdiri dengan sikap tenang, tetapi hatinya penuh antusiasme. Ia tahu Rasulullah akan mempercayakan misi penting kepadanya, misi yang tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga kecerdasan dan kesabaran. Rasulullah memandang ke arah Amr dengan senyuman bijaksana. Setelah menyampaikan salam, beliau memanggilnya mendekat. Amr segera menghampiri Nabi dengan sikap hormat. "Amr," ujar Rasulullah dengan nada lembut, "aku ingin memberikanmu sebuah tugas besar. Engkau harus membawa surat dariku kepada Raja Najasyi di Habasyah." Mata Amr berbinar, tetapi ia tetap menundukkan kepala, tanda hormat dan kesiapan untuk mendengarkan lebih lanjut. "Surat ini," lanjut Rasulullah,
sambil mengeluarkan gulungan surat yang telah ditulis dengan hati-hati, berisi seruanku kepada Raja Najasyi untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan menerima Islam. Najasyi adalah raja yang adil, dan aku percaya ia akan mendengarkanmu dengan baik. Amr menatap Rasulullah dengan penuh keyakinan. Ya Rasulullah, aku menerima tugas ini dengan sepenuh hati. Aku akan melaksanakannya sebaik mungkin, insya Allah. Rasulullah tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungimu di setiap langkahmu, Amr. Ingat, ini bukan hanya perjalanan diplomatik, tetapi juga amanah besar untuk menyampaikan pesan Islam. Amr mengangguk mantap. Aku tidak akan mengecewakanmu ya Rasulullah. Sebelum keberangkatannya, Amr mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan panjang ke Habasyah. Ia mengecek hewan tunggangannya, membawa bekal secukupnya, dan memastikan surat dari Rasulullah tersimpan aman. Para sahabat lainnya turut mendoakan keselamatannya. Seorang sahabat mendekatinya. Amr, perjalanan ini penuh risiko. Engkau akan melewati padang pasir yang gersang dan wilayah yang tidak bersahabat. Apakah engkau sudah benar-benar siap? Amr menjawab dengan tenang. Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi aku membawa pesan dari Rasulullah. Amanah ini lebih berat daripada beban apapun yang akan aku temui di jalan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yakin aku bisa melaluinya. Sahabat itu tersenyum dan menepuk bahunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusanmu. Di pagi hari keberangkatannya, Rasulullah dan para sahabat lainnya berkumpul untuk melepas kepergian Amr. Nabi Muhammad mendoakannya dengan penuh kasih. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Rasulullah, lindungilah Amr dalam perjalanannya, jauhkan dia dari bahaya, dan mudahkanlah langkahnya hingga ia berhasil menyampaikan surat ini kepada Raja Najasyi. Amr memandang Rasulullah dengan penuh rasa syukur dan berkata, doa-doamu adalah kekuatanku ya Rasulullah. Aku akan pergi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamaku. Kemudian, dengan langkah mantap, Amr menaiki tunggangannya. Ia melambaikan tangan kepada Rasulullah dan para sahabat, lalu memacu hewan tunggangannya menuju arah barat daya ke tanah Habasyah yang jauh di seberang Laut Merah. Dalam perjalanan panjangnya, Amr sering merenung. Ia tahu bahwa tugas ini bukan sekadar membawa surat, melainkan juga membawa wajah Islam ke mata dunia luar. Ia berbicara pada dirinya sendiri dalam kesendirian. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau yang menggerakkan hati para hamba-Mu. Aku hanyalah seorang utusan yang membawa pesan kebenaran. Jika Engkau menghendaki, Engkau pasti akan membuka hati Raja Najasyi untuk menerima Islam. Perjalanan itu melelahkan, tetapi Amr tidak pernah kehilangan semangat. Setiap langkah yang ia ambil adalah wujud dari cinta dan kesetiaannya kepada Rasulullah dan agama Islam. Ketika akhirnya ia tiba di istana Raja Najasyi, Amr menatap bangunan besar itu dengan rasa takjub. Ia menyiapkan dirinya untuk menghadapi pertemuan penting yang akan menentukan hasil dari misi ini. Dengan membawa surat Rasulullah yang berisi seruan untuk memeluk Islam, ia melangkah masuk, penuh keyakinan bahwa tugasnya adalah bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, utusan dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Hari itu, suasana Madinah dipenuhi dengan harapan. Rasulullah baru saja menerima permintaan dari seorang pemimpin suku di Najd bernama Abu Barra Amir bin Malik. Ia meminta Nabi Muhammad untuk mengirimkan para dai dan penghafal Al-Quran ke wilayah Najd guna menyebarkan Islam. Permintaan ini tampaknya tulus karena Abu Barra sendiri menyatakan akan menjamin keselamatan para dai. Dengan keyakinan akan janji itu, Rasulullah memutuskan untuk mengutus 70 sahabat terbaik yang sebagian besar adalah penghafal Al-Quran. Di antara rombongan itu adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri, seorang sahabat yang dikenal karena keberanian dan ketangkasannya. Saat Rasulullah memanggil Amr untuk bergabung dengan rombongan, Amr segera datang menghadap. Wajahnya penuh dengan semangat, tetapi ia tetap bersikap rendah hati di hadapan Nabi. Amr, panggil Rasulullah dengan lembut. Aku ingin engkau bergabung dengan rombongan yang akan pergi ke Najd. Misi ini penting untuk menyebarkan Islam kepada mereka yang belum mengenalnya. Amr menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ya Rasulullah, aku siap menjalankan perintahmu. Apa yang harus aku lakukan?
Rasulullah tersenyum. Kalian akan pergi dengan damai sebagai utusan Islam. Sampaikan kepada mereka tentang keindahan tauhid dan ajaran Al-Quran. Jangan takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian. Amr mengangguk mantap. Aku tidak akan mengecewakanmu, ya Rasulullah. Rasulullah meletakkan tangan beliau di bahu Amr dan mendoakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungimu dan saudara-saudaramu dalam misi ini. Pergilah dengan niat yang tulus dan sampaikan dakwah dengan penuh hikmah. Rombongan yang dipimpin oleh Al-Munzir bin Amr itu berangkat dengan penuh keyakinan. Di sepanjang perjalanan, mereka berzikir dan membaca Al-Quran, menguatkan hati mereka untuk tugas besar yang ada di depan. Amr sendiri merasa bangga bisa menjadi bagian dari misi ini, tetapi ia juga tetap waspada. Dalam salah satu malam perjalanan, saat mereka beristirahat di bawah bintang-bintang, Amr berbicara kepada Al-Munzir. "Saudaraku," kata Amr sambil memandang langit, "aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Bagaimana jika janji mereka untuk melindungi kita hanyalah tipu daya?" Al-Munzir menepuk bahu Amr dengan lembut. "Jangan biarkan keraguan menguasaimu, Amr. Kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka menepati janji, maka itu adalah kebaikan bagi mereka. Jika mereka berkhianat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalasnya." Amr mengangguk meskipun rasa gelisah masih tersisa di hatinya. Namun, ia memutuskan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rombongan tiba di Bi'ru Ma'unah, sebuah wilayah di Najd, mereka disambut oleh sekelompok orang dari suku yang tampaknya ramah. Namun, itu hanyalah awal dari sebuah tragedi yang menyakitkan. Suku Bani Amir yang sebelumnya dijanjikan akan melindungi mereka, menolak membantu. Lebih buruk lagi, mereka justru bersekongkol dengan suku Bani Sulaim untuk menyerang rombongan para dai. Pagi itu, ketika rombongan sedang bersiap-siap untuk menyampaikan dakwah, tiba-tiba serangan mendadak datang dari segala arah. Panah-panah berterbangan seperti hujan dan para sahabat berjuang mati-matian untuk mempertahankan diri. Namun, jumlah musuh yang begitu banyak membuat mereka kewalahan. Amr bin Umayyah dan seorang sahabat lainnya berhasil melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Saat mereka bersembunyi di balik bebatuan, sahabat itu bertanya kepada Amr dengan napas yang tersengal-sengal. "Amr, apa yang harus kita lakukan? Mereka membantai saudara-saudara kita tanpa belas kasihan." Amr menggelengkan kepala, menahan emosi yang membara di dadanya. "Kita harus tetap hidup untuk membawa kabar ini kepada Rasulullah. Dunia harus tahu tentang pengkhianatan ini." Namun, saat mencoba melarikan diri lebih jauh, Amr tertangkap oleh musuh. Ia ditawan oleh Bani Sulaim. Ketika ia dibawa ke hadapan pemimpin mereka, salah satu orang di sana berkata, "Bunuh dia, ia adalah salah satu dari pengikut Muhammad." Tetapi seorang lelaki dari suku Bani Amir yang hadir di sana berdiri dan berkata, "Lepaskan dia, dia berada di bawah perlindungan kami, karena aku adalah sekutu Abu Barra, pemimpin yang menjamin keselamatan mereka." Dengan berat hati, para penawan melepaskan Amr. Ia pun segera melarikan diri menuju Madinah dengan membawa kabar duka. Ketika Amr tiba di Madinah, tubuhnya lelah, tetapi semangatnya tidak padam. Ia segera menemui Rasulullah dan menceritakan segala yang terjadi. Matanya berkaca-kaca saat ia mengisahkan bagaimana 70 sahabat terbaik telah gugur dalam serangan itu. "Ya Rasulullah," kata Amr dengan suara serak, "mereka berkhianat kepada kami. Mereka membantai saudara-saudara kami tanpa belas kasihan. Aku adalah satu-satunya yang selamat." Wajah Rasulullah memancarkan kesedihan yang mendalam. Beliau sangat terpukul oleh berita ini, tetapi beliau tetap tabah. Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikanlah kepada para sahabatku yang gugur bahwa mereka telah mati syahid di jalan-Mu. Ampuni mereka dan rahmati mereka." Amr menunduk, merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Tetapi Rasulullah berkata kepadanya, "Amr, engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik. Engkau membawa berita ini agar umat Islam tahu siapa yang berkhianat kepada kita. Jangan merasa bersalah atas apa yang telah terjadi." Peristiwa Bi'ru Ma'unah menjadi salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam. Namun, dari peristiwa ini,
umat muslim belajar untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai janji musuh. Amr bin Umayyah ad-Damri melanjutkan hidupnya dengan terus setia kepada Rasulullah, meskipun luka dari tragedi ini tetap membekas di hatinya. Ketiga, surat Nabi Muhammad kepada Najasyi. Madinah, pagi yang cerah. Rasulullah sedang duduk di Masjid Nabawi, dikelilingi oleh para sahabat. Udara pagi itu terasa sejuk, namun hati Nabi penuh dengan rasa tanggung jawab besar. Islam telah tumbuh semakin kuat di tanah Arab, tetapi kini tiba saatnya untuk menyebarkan risalah ini lebih jauh, ke tanah-tanah yang belum tersentuh cahaya Islam. Salah satu pemimpin yang menjadi perhatian Rasulullah adalah Raja Najasyi, seorang penguasa yang dikenal adil di Habasyah, Abisinia. Rasulullah pernah mendengar tentang keadilan Najasyi dari para sahabat yang dulu berhijrah ke Habasyah untuk mencari perlindungan. Najasyi memberikan tempat berlindung bagi mereka, meskipun saat itu ia belum memeluk Islam. Rasulullah melihat ini sebagai kesempatan besar. Dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memutuskan untuk mengirim surat kepada Najasyi, menyeru raja itu kepada tauhid. Setelah mempersiapkan surat tersebut, Rasulullah memanggil Amr bin Umayyah ad-Damri, salah satu sahabat yang dikenal cakap, pemberani, dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Rasulullah percaya, tugas besar ini hanya bisa diemban oleh orang yang bisa membawa amanah dengan sepenuh hati. Amr, panggil Rasulullah dengan lembut. Aku ingin engkau membawa surat dariku kepada Raja Najasyi di Habasyah. Amr yang saat itu sedang duduk di antara para sahabat, segera berdiri. Ia menghampiri Nabi dengan penuh hormat menundukkan kepala di hadapan beliau. Ya Rasulullah, aku siap menerima perintahmu, jawab Amr dengan suara tegas namun rendah hati. Rasulullah tersenyum. Beliau mengangkat gulungan surat yang telah ditulis dengan hati-hati. Surat ini, Amr, adalah seruan kepada Najasyi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan mengakui kenabianku. Katakan padanya, aku mengajak dia kepada Islam, agama kebenaran. Amr menerima surat itu dengan kedua tangannya. Ia memandang surat tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Aku akan melaksanakannya ya Rasulullah. Apakah ada pesan lain yang ingin kusampaikan kepadanya? Rasulullah memandang Amr dengan serius. Katakan padanya bahwa aku mengingat kebaikannya kepada saudara-saudaramu yang berhijrah ke negerinya. Katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang adil, dan aku percaya bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Jangan takut Amr, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu di setiap langkah. Amr mengangguk dengan mantap. Aku tidak akan mengecewakanmu, ya Rasulullah. Amr bin Umayyah memulai perjalanannya ke Habasyah dengan hati yang dipenuhi doa. Ia harus melewati padang pasir yang luas, panas yang menyengat, dan perjalanan laut yang penuh tantangan. Namun, di setiap langkahnya, ia mengingat pesan Rasulullah. Dalam salah satu malam perjalanan, saat ia beristirahat di bawah langit yang dipenuhi bintang, ia berbicara kepada dirinya sendiri. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku hanyalah seorang utusan. Aku membawa pesanmu melalui Rasulmu. Berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan tugas ini dan bukalah hati Raja Najasyi untuk menerima Islam. Setelah berminggu-minggu perjalanan, Amr akhirnya tiba di Habasyah. Istana Najasyi berdiri megah di hadapannya, dengan gerbang besar yang dijaga ketat oleh prajurit kerajaan. Amr dipersilakan masuk ke dalam istana setelah menyampaikan maksud kedatangannya. Di dalam aula besar, ia melihat Najasyi duduk di atas singgasana, seorang raja yang memancarkan kewibawaan dan keadilan. Najasyi memandang Amr dengan rasa ingin tahu. Siapakah engkau dan apa maksud kedatanganmu? Tanya Najasyi dengan suara yang dalam namun sopan. Amr membungkuk hormat sesuai adat kerajaan. Aku adalah utusan Muhammad, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus kepada Anda, wahai Raja yang mulia. Aku membawa surat darinya untuk Anda. Najasyi mengulurkan tangannya. Berikan surat itu kepadaku. Amr menyerahkan surat tersebut dengan hati-hati. Najasyi membuka gulungan surat itu dan mulai membacanya. Isi surat tersebut adalah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kepada Najasyi, Raja Habasyah. Salam sejahtera bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja yang Maha Suci,
Maha Damai, dan Maha Memberi Keamanan. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimatnya yang Dia tiupkan kepada Maryam, seorang perawan suci. Aku menyeru engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa sekutu baginya, dan kepada ketaatan kepadanya. Aku juga mengajak engkau untuk beriman kepadaku dan ajaran yang kubawa. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah Islam, maka engkau akan selamat. Salam bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Setelah membaca surat tersebut, Najasyi menatap Amr dengan pandangan mendalam. Ia meletakkan surat itu di atas meja dan berkata, "Utusanmu, Muhammad, menulis surat yang penuh dengan kebenaran. Aku tahu bahwa Isa hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam surat ini." Amr tersenyum mendengar tanggapan tersebut. "Maka, wahai Raja yang mulia, aku mengajak Anda untuk menerima Islam, agama yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Esa dan Muhammad sebagai utusannya." Najasyi terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku telah lama merasa bahwa ajaran ini adalah kebenaran. Aku menerima Islam sebagai agamaku, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hati Amr dipenuhi rasa syukur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja yang Maha Adil. Anda telah memilih jalan yang benar. Najasyi tersenyum lembut. "Katakan kepada Muhammad bahwa aku menerima seruannya. Aku akan menjaga umat Islam yang berada di bawah perlindunganku sebagaimana aku telah melakukannya sebelumnya." Setelah menyelesaikan misinya, Amr bin Umayyah kembali ke Madinah dengan kabar gembira. Ketika ia tiba, Rasulullah menyambutnya dengan senyuman. "Bagaimana hasilnya, Amr?" tanya Rasulullah. Amr menjawab dengan penuh kegembiraan, "Ya Rasulullah, Najasyi telah menerima Islam dan bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga berjanji untuk terus melindungi umat Islam di negerinya." Rasulullah menundukkan kepala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membukakan hati Najasyi kepada Islam. Engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik, Amr. Amr merasa bangga, tetapi ia tahu bahwa semua keberhasilannya adalah berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun bersyukur bisa menjadi bagian dari sejarah besar dakwah Islam. Keempat, wafatnya. Di bawah langit yang cerah di Jazirah Arab, seorang sahabat yang tangguh, Amr bin Umayyah ad-Dhamri, terus melangkah dalam jalan hidupnya yang dipenuhi pengabdian kepada Islam. Sejak pertama kali ia menerima dakwah Nabi Muhammad, hidupnya dihabiskan untuk melaksanakan tugas-tugas besar yang seringkali melibatkan bahaya dan pengorbanan. Namun, seperti halnya setiap manusia, Amr pun harus menghadapi akhir dari perjalanannya di dunia. Hari-hari terakhir, Amr dipenuhi dengan ibadah dan merenungi perjalanan hidupnya. Sebagai seorang sahabat Nabi, ia telah menyaksikan berbagai peristiwa besar yang membentuk sejarah Islam. Amr tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga pelaku penting dalam perjuangan Islam. Kini, di usia yang telah menua, tubuhnya yang dulu kokoh mulai melemah. Namun, semangatnya tetap membara. Pada suatu malam yang tenang, Amr duduk di dalam rumahnya, ditemani oleh beberapa sahabat dekatnya. Wajahnya yang dihiasi kerutan menunjukkan pengalaman panjang hidupnya, tetapi matanya tetap memancarkan cahaya keyakinan yang kuat. "Amr," salah seorang sahabatnya memanggil dengan lembut. "Engkau terlihat lelah. Mungkin engkau harus beristirahat." Amr tersenyum kecil, menggelengkan kepala. "Aku tidak lelah karena tubuhku, saudaraku. Aku hanya memikirkan betapa singkatnya hidup ini. Semua yang aku lakukan selama ini rasanya seperti sekejap mata. Namun, aku bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesempatan untuk melayani agamanya." Sahabatnya menatapnya dengan kagum. "Engkau adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Banyak misi berat yang engkau emban, dari membawa surat kepada Raja Najasyi hingga menyelamatkan diri dari tragedi Bi'ru Ma'unah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu peran yang besar dalam sejarah Islam." Amr menghela napas panjang. "Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Aku bukan siapa-siapa tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan beliau." Beberapa hari kemudian, kondisi Amr mulai memburuk. Tubuhnya semakin lemah.
dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidurnya. Namun, lidahnya tidak pernah berhenti berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang menjenguknya merasa kagum dengan keteguhannya, bahkan di saat-saat seperti itu. Salah satu sahabatnya mendekat dan bertanya, "Amr, apakah engkau memiliki pesan terakhir untuk kami?" Amr membuka matanya perlahan, lalu tersenyum. "Pesanku adalah, tetaplah teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan salat, jangan pernah ragu untuk berjuang demi kebenaran, dan selalu berpegang pada ajaran Rasulullah. Dunia ini sementara, tetapi akhirat adalah selamanya." Sahabat-sahabatnya mengangguk, menahan air mata. Kata-kata Amr menjadi pengingat bagi mereka tentang pentingnya istiqomah dalam beragama. Pada malam terakhirnya, Amr memanggil keluarganya dan beberapa sahabat dekat. Mereka berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Suaranya terdengar lemah, tetapi setiap kata yang ia ucapkan penuh makna. "Saudaraku," ujar Amr dengan suara serak, "hidup ini adalah perjalanan yang singkat. Aku telah melewati banyak hal, tetapi tidak ada yang lebih indah daripada saat aku bertemu Rasulullah dan menerima Islam. Aku ingin kalian tahu, tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat." Salah seorang sahabatnya bertanya dengan suara bergetar, "Amr, apakah engkau takut menghadapi kematian?" Amr tersenyum lemah. "Tidak, aku tidak takut. Aku hanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amalku yang sedikit ini. Aku tidak membawa apa-apa kecuali cinta kepadanya dan Rasulnya. Kematian adalah pertemuan dengan Rabb kita, dan aku berharap itu adalah pertemuan yang indah." Air mata mengalir di pipi sahabat-sahabatnya. Mereka tahu bahwa detik-detik terakhir Amr sudah dekat. Ketika fajar menyingsing, Amr menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Mulutnya tetap bergerak, melafalkan kalimat La ilaha illallah, hingga akhirnya ia pergi meninggalkan dunia. Wajahnya terlihat damai, seolah ia sedang tersenyum. Semua yang hadir di sana merasa kehilangan, tetapi mereka juga tahu bahwa Amr telah pergi menuju tempat yang lebih baik. Salah seorang sahabat berkata, "Amr telah meninggalkan kita, tetapi semangatnya akan terus hidup dalam perjuangan kita. Ia adalah teladan bagi kita semua tentang bagaimana seorang muslim sejati harus menjalani hidupnya." Amr bin Umayyah dimakamkan dengan penuh penghormatan. Para sahabat, kerabat, dan penduduk Madinah berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Ketika tanah diturunkan ke atas makamnya, seorang sahabat berkata, "Amr telah menutup hidupnya dengan kemuliaan. Ia adalah salah satu bintang terang dalam sejarah Islam, dan kita akan selalu mengingatnya." Amr bin Umayyah Ad-Damri mungkin telah pergi dari dunia ini, tetapi kisah hidupnya tetap hidup dalam sejarah Islam. Dari keberaniannya dalam misi-misi diplomatik hingga keteguhannya dalam menghadapi tragedi, ia adalah contoh seorang muslim yang setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya hingga akhir hayat. Madinah kembali sunyi setelah kepergian Amr bin Umayyah Ad-Damri. Sahabat-sahabat yang mengenalnya merasa kehilangan sosok yang tangguh, seorang pejuang yang setia, dan seorang utusan yang membawa banyak misi besar dalam sejarah Islam. Meski tubuhnya telah terkubur di bawah tanah, nama dan pengaruhnya tetap hidup di hati orang-orang yang mengenalnya. Hari-hari setelah wafatnya Amr dipenuhi dengan refleksi, kenangan, dan pelajaran yang ditinggalkannya. Beberapa hari setelah pemakamannya, sekelompok sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Mereka duduk melingkar berbicara tentang kehidupan dan pengabdian Amr. Salah satu dari mereka, seorang sahabat tua bernama Abdullah, membuka percakapan. "Saudara-saudaraku," Abdullah memulai dengan suara yang lembut, "kita semua kehilangan Amr. Tetapi tidakkah kalian merasa bahwa kepergiannya meninggalkan jejak yang dalam bagi kita semua?" Seorang sahabat muda yang baru beberapa tahun memeluk Islam mengangguk. "Aku ingat kisahnya saat membawa surat Rasulullah kepada Raja Najasyi. Keberanian dan keteguhannya sungguh luar biasa. Aku bertanya-tanya, apakah aku mampu melakukannya jika berada di posisinya?" Abdullah tersenyum kecil. Amr adalah salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Tetapi ingatlah, ia tidak dilahirkan sebagai seorang pahlawan. Ia menjadi seperti itu karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Kita semua bisa belajar darinya. Seorang sahabat lain, Zubair, menambahkan, "Aku masih ingat saat tragedi Bi'ru Ma'unah. Amr adalah salah satu dari sedikit yang selamat, tetapi ia tidak pernah menyombongkan dirinya. Ia selalu mengatakan bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatnya selamat agar ia bisa membawa kabar kepada Rasulullah. Sungguh, dia adalah sosok yang rendah hati." Abdullah mengangguk. Benar, Amr adalah orang yang tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi ia melakukannya dengan sepenuh hati. Bahkan di hari-hari terakhirnya, ia masih memikirkan umat ini. Beberapa hari kemudian, para sahabat memutuskan untuk mengadakan majelis khusus untuk mengenang Amr bin Umayyah. Majelis itu dipenuhi dengan para sahabat Rasulullah, termasuk beberapa generasi muda yang ingin mendengar langsung tentang kisah Amr Abdullah, kembali menjadi salah satu yang berbicara. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara yang lantang namun penuh emosi, "kita semua tahu siapa Amr bin Umayyah. Ia adalah seorang lelaki yang mengorbankan segalanya demi Islam. Tetapi yang paling aku kagumi darinya adalah kesetiaannya kepada Rasulullah." Abdullah berhenti sejenak, menghela napas panjang. "Tahukah kalian, ketika ia membawa surat kepada Raja Najasyi, ia tidak hanya membawa pesan di tangannya, tetapi juga membawa wajah Islam. Ia tahu bahwa tindakannya akan mencerminkan Islam kepada dunia luar, dan ia menjalankan tugas itu dengan sempurna. Kita harus belajar darinya bagaimana menjadi duta Islam yang baik." Seorang pemuda di antara hadirin mengangkat tangan dan bertanya, "Abdullah, apa menurutmu yang menjadi kekuatan terbesar Amr bin Umayyah?" Abdullah tersenyum. Kekuatan terbesarnya adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah gentar, tidak pernah ragu, karena ia percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanannya itu selalu ia bawa dalam setiap tindakan, setiap kata-katanya. Sementara itu, di rumah Amr, keluarganya berusaha menjalani hari-hari tanpa kehadirannya. Putranya yang masih muda sering duduk di samping ibunya, bertanya tentang ayahnya. "Ibu," tanya anak itu suatu sore, "ayah selalu pergi dalam perjalanan jauh. Mengapa ia tidak tinggal bersama kita lebih lama?" Sang ibu tersenyum lembut, meskipun matanya berkaca-kaca. "Nak, ayahmu adalah seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak hanya milik kita, tetapi juga milik umat ini." Apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan semua orang, demi Islam. Kau harus bangga padanya. Anak itu mengangguk pelan, meskipun ia masih belum sepenuhnya mengerti. "Ibu, aku ingin menjadi seperti ayah. Aku ingin menjadi orang yang berguna bagi Islam." Sang ibu memeluk anaknya erat. "Jika kau ingin menjadi seperti ayahmu, belajarlah tentang Islam. Jadilah orang yang rendah hati, tetapi kuat dalam iman. Ayahmu akan bangga melihatmu, meski ia tidak lagi bersama kita." Hari-hari berlalu, tetapi kenangan tentang Amr bin Umayyah tetap hidup di hati banyak orang. Setiap kali seseorang menceritakan kisah keberaniannya dalam misi diplomatik atau tragedi yang ia alami, nama Amr disebut dengan penuh rasa hormat. Bahkan generasi-generasi berikutnya mengenal nama Amr sebagai salah satu tokoh yang berjuang keras demi tegaknya Islam. Di Masjid Nabawi, Abdullah seringkali duduk bersama anak-anak muda, mengisahkan kembali cerita tentang Amr. Suatu hari ia berkata, "Kalian tahu, dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti Amr bin Umayyah. Orang yang tidak takut mengambil risiko demi kebaikan, orang yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi selalu menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di atas segalanya." Anak-anak muda itu mendengarkan dengan penuh semangat, berjanji dalam hati mereka untuk menjadikan Amr sebagai teladan dalam hidup mereka. Wafatnya Amr bin Umayyah Ad-Dhamri meninggalkan lubang yang dalam di hati umat Islam pada masanya. Tetapi ia juga meninggalkan warisan yang tak ternilai, kisah tentang keberanian, kesetiaan, dan pengabdian tanpa pamrih. Kisah hidupnya adalah pengingat bagi setiap muslim bahwa kehidupan ini adalah amanah, dan tugas kita adalah menjalaninya dengan sebaik mungkin demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amr telah pergi, tetapi namanya tetap abadi dalam sejarah Islam sebagai salah satu bintang yang bersinar terang di langit perjuangan umat. Peran Amr bin Umayyah Ad-Dhamri dalam misi ini menegaskan kepercayaan Rasulullah terhadap kemampuannya
sebagai utusan diplomatik yang cakap dan amanah.